Isomer ada 3 macam. Ada namanya isomer struktur, isomer fungsi, dan isomer geometris. Nah, isomer struktur ini ada 2 macam jenisnya. Ada namanya isomer struktur dalam bentuk posisi dan rangka. Oke, langsung aja ya contohnya. Kita contoh isomer struktur dulu. Di sini ada CH3, CH2, CH2OH. Nah, kalau kita mau bikin isomernya dalam bentuk struktur tapi yang posisi, maksudnya adalah gugus OH pindah posisinya, tapi C-nya sama gitu. Contoh, kalau ada CH3, CH2, CH2OH, maka isomer strukturnya bisa menjadi CH3, CH, kemudian di sini ada gugus OH, baru di sini ada CH3. Nah, yang berubah adalah strukturnya. Awalnya di sini posisi OH di nomor 1 ya, kemudian berubah jadi nomor 2. Inilah isomer struktur. Kemudian kalau isomer struktur tapi kerangka, kalau kerangka itu maksudnya adalah kerangkanya aja yang berubah. Jadi sebenarnya nggak beda jauh antara struktur posisi dengan rangka ya. Struktur kerangka itu hanya kerangkanya yang berubah ya. Contoh misalnya kan di sini ada CH3, CH2, CH2OH. Kalau mau dibikin kerangka berubah ya itu sama aja ya. Berarti kita bikin dia jadi sekunder. Kerangkanya yang berubah. Oke, kemudian isomer yang kedua namanya isomer fungsi. Ya, isomer fungsi ini merupakan isomer yang memiliki rumus molekul sama namun berbeda gugus fungsinya. Gitu. Kalau alkohol pasangannya adalah eter karena sama-sama memiliki rumus molekul CN H2N plus 2O. Nah, kemudian aldehid pasangannya keton karena sama-sama memiliki rumus CnH2nO ya. Kemudian asam karboksilat pasangannya dengan ester karena sama-sama memiliki rumus CnH2nO2. Nah, jadi rumusnya sama nih, tapi gugusnya doang yang beda. Itulah isomer fungsi. Langsung ke contoh. Di sini kita ambil contoh 1, 2, 3. C-nya ada 3. C3H. Langsung ketebak ya. Kalau di sini ada gugus OH berarti kan alkohol. Kalau alkohol, kalau C-nya 3 berarti hanya ada H2N plus 2. Berarti 3 kali 2 6, 6 tambah 2 8. C3H8O. Lihat. C-nya ada 3. Benar ya, H-nya 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian O-nya 1. Tuh. Isomer fungsinya apa? Isomer fungsi alkohol itu eter. Berarti gimana caranya kita bikin struktur yang memuat C-nya 3, H-nya 8 juga. Tapi dia termasuk eter gitu. Berarti bisa saya nulis gini ya. Ada C, terus O, C. Nah, kalau gini berarti kan tinggal penambahan hidrogennya aja ya. Oke, di sini udah 1, maka tambah 3. Kemudian di sini C-nya baru 2, maka di sini H-nya 2. Kemudian sini H-nya 3. Gitu ya. Kalau O tangannya 2 karena dia golongan 6A, golongan. Oke, kemudian yang ketiga ada namanya isomer geometris. Isomer geometris ini bentuknya yang beda ya. Biasanya terjadi pada alkena. Mau bentuk siklik, mau bentuk alifatik, sama aja. Yang penting konsepnya seperti ini ya. Oke, kalau kalian menemukan ada alkena, kemudian ada bentuk yang misalnya di sini ada OH, coba bedakan yang pertama dengan yang kedua. Nah, lihat posisi OH-nya. Yang atas sejajar, yang bawah seberang ya. Nah, kalau yang sejajar ini namanya cis. Jadi bisa disebut juga dengan cis. Sini ya. C-nya 2 ya. Di C1 ada OH, C kedua ada OH juga. Jadi cis 1,2 karena ini alkena. Jadi C-nya 2 etena. Eten
OH-nya ada 2, etendiol. Jadi namanya cis 1,2 etendiol atau cis 1,2 etenadiol. Gitu, itu bisa juga. Kemudian kalau yang ini C, rangkap 2C, ada O seberangan. Nah, ini namanya adalah trans. Trans ini kelas 11 udah belum kalian? Nah, yang seperti ini namanya adalah trans 1,2 ya, karena 1 di 2. Kemudian etenadiol atau trans 1,2 etendiol. Oke, seperti ini. Jadi geometris itu bedanya cis sama trans ya. Ingat, kalau cis bentuknya ada gugus yang sejajar, kalau trans ada gugus fungsi yang berlawanan. Gitu, ada gugusnya yang sama bersejajar tapi yang berlawanan juga.